Penjala ikan dijadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 18-22. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, luar biasa, puji Tuhan. Nah adik-adik, kembali lagi kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan agama Kristen. Nah, tema kita hari ini adalah penjala ikan dijadikan menjadi penjala manusia. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa agar Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan selama pembelajaran ini berlangsung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembelajaran hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya 12 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik mengikuti lomba lari atau menonton lomba lari baik secara langsung maupun melalui tayangan di televisi? Pernahkah? Nah, adik-adik, biasanya sebelum berlari itu harus melakukan start, ya kan? Start di sini ada dua, yaitu start jongkok dan juga start berdiri. Start ini tujuannya sebagai ancang-ancang untuk berlari. Nah, selain start, di dalam berlari juga ada yang namanya aba-aba. Ada 3 aba-aba. Yang pertama ada bersedia, lalu siap, dan mulai. Jadi ada bersedia, siap, dan mulai. Nah, adik-adik, di dalam mengikuti Tuhan Yesus juga ada aba-abanya loh. Nah, aba-abanya sama seperti aba-aba berlari, yaitu bersedia, siap, dan mulai. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Siapakah mereka? Ada yang tahu murid-murid Tuhan Yesus yang pertama? Betul sekali, ada Simon Petrus dan juga saudaranya yang bernama Andreas. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas, mereka itu sedang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaannya adalah menjala ikan. Mereka bekerja sebagai penjala ikan. Penjala ikan biasa kita sebut sebagai nelayan, yaitu orang yang menangkap ikan di laut. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus menghampiri mereka ada yang sedang menjala ikan, ada juga yang sedang membersihkan jala, dan lain sebagainya. Adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik tahu tidak apa yang langsung mereka lakukan? Ya, mereka langsung merespon panggilan Tuhan Yesus dengan segera.
Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan akan pergi. Jadi mereka memiliki jawaban yang pasti, yaitu mereka akan meninggalkan semua pekerjaannya dan akan ikut kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena berharga, maka kita harus memberikan jawaban yang segera dan juga pasti. Segera di sini adalah tidak menunda-nunda, tidak banyak alasan. Nah, adik-adik, hal yang sama juga ketika kita sudah tahu perintah atau kehendak Tuhan, maka lakukanlah perintah atau kehendak Tuhan itu dengan segera. Jangan lagi menunda-nunda atau bermalas-malasan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, belajar dari Simon Petrus dan juga Andreas. Mereka mau meninggalkan apapun yang mereka lakukan, baik itu pekerjaan dan lain sebagainya, hanya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor satu di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, disinilah letak 3 aba-aba dalam mengikut Tuhan Yesus, yaitu bersedia, siap, dan juga mulai. Disinilah Petrus dan juga Andreas melakukan 3 aba-aba dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bersedia adalah mengikut Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi nomor 1 dalam kehidupan. Siap artinya akan melakukan apapun rintangannya dengan tidak banyak alasan, apapun tantangannya akan dihadapi. Dan yang ketiga ada kata mulai. Mulai di sini adalah melangkah dengan mantap bersama dengan Tuhan Yesus tanpa ada rasa takut dan juga mundur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini adalah anak-anak Tuhan dan milik Tuhan. Maka sebagai milik Tuhan, maka kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, janganlah kita patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, semakin bertambahnya usia, pasti adik-adik juga akan memiliki kesibukan, entah itu kesibukan tugas sekolah maupun pekerjaan. Akan tetapi di sini kakak ingatkan, jangan kesibukan tersebut menjadi halangan atau hambatan bagi kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita, kita nggak akan rugi. Justru berkat itu dari Tuhan akan mengalir bagi kita untuk kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus menjadikan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes sebagai penjala manusia. Itu semua bukan suatu kebetulan, akan tetapi mereka dijadikan sebagai penjala manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, saat ini, maukah adik-adik menjadi berkat bagi orang lain? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bersedia mau mengikuti Tuhan Yesus, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita dan memampukan kita agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk adik-adik kita bersedia, siap, dan juga mulai untuk ikut Tuhan Yesus dengan setia saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk tugas hari ini, adik-adik membuat karya kreatif yang bertuliskan, "Aku mau jadi murid Tuhan Yesus." Aku mau jadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik bisa buat sekreatif mungkin tulisan tersebut dan bisa dikirim melalui grup kelas masing-masing.
Adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk menjawab panggilan-Mu dengan setia, serta mengikuti-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang dapat membawa berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.